Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa peserta kelas Ekonomi Politik jurusan Ilmu Pemerintahan. Pada sesi kali ini saya akan menerangkan materi mengenai ekonomi radikal, yaitu strukturalis dan dependensial. Ketika kita membahas suatu pemikiran, maka kita harus melihat terlebih dahulu latar belakang sosial, juga sejarah apa sebenarnya kondisi yang melatar belakangi seorang pemikir itu mengeluarkan statement atau pemikirannya. Nah, untuk pemikiran ekonomi politik strukturalis dan dependensia ini, pemikirnya melihat kejadian atau melihat latar belakangnya itu adalah dari kondisi yang dialami Amerika Latin. Nah, Amerika Latin ini dan Amerika Serikat keduanya sama-sama dijajah oleh Eropa Barat. Kemudian mengapa yang terjadi justru adalah Amerika Serikat lebih maju ketimbang Amerika Latin bahkan hingga saat ini. Nah, menurut sejarahnya Amerika Serikat itu memerdekakan diri dari koloninya yaitu Eropa Barat pada akhir abad ke-18. Kemudian Amerika Latin menyusul tidak lama setelah itu pada awal abad ke-19. Nah, rentang masanya tidak begitu jauh, rentang waktu mereka memproklamasikan bahwa dirinya sudah merdeka dari penjajah itu tidak begitu jauh. Namun kondisi ekonomi kedua negara ini sangat bertolak belakang. Nah, dari situlah seorang pemikir dari Argentina bernama Prebisch, dia menjelaskan dengan detail mengapa kondisi ini bisa terjadi melalui pendekatan yang disebut dengan strukturalis. Persepsi awal mengenai keterbelakangan yang terjadi di Amerika Latin adalah karena faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat Amerika Latin sendiri, yaitu masyarakat Amerika Latin dinilai orangnya pemalas, kemudian orangnya arogan dan egois, tidak mau bekerja sama. Kemudian dari Komisi Ekonomi PBB itulah Prebisch yang menjadi ketua menemukan hasil dari penelitiannya. Hasilnya adalah Amerika Latin yang sejak abad ke-19 sudah melakukan ekspor. Ekspornya adalah ekspor bahan-bahan baku, ekspor bahan-bahan mentah ke negara-negara maju. Ternyata kondisi ini, kegiatan ekonomi ini sebenarnya tidak menguntungkan untuk negara berkembang, yang dalam hal ini adalah Amerika Latin. Negara-negara berkembang dipaksa melakukan kegiatan ekspor ke negara-negara maju. Yang diekspor adalah SDA atau sumber daya alam dari negara berkembang tersebut, kemudian diolah menjadi itu adalah bahan baku yang nantinya di negara pengimpor atau negara maju itu akan diolah. Nah, sebelum proses tersebut, ketika barang baku dari negara berkembang masuk ke negara maju, yang menentukan harga beli dari barang tersebut justru adalah negara maju. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa proses ini dinilai sangat merugikan. Yang kedua adalah barang yang boleh masuk ke negara maju tersebut adalah barang-barang yang terpilih, atau mereka juga sangat selektif. Ini berarti pasar di mana barang tersebut diperdagangkan sangat kompetitif. Nah, barang tersebut juga dibeli dengan harga yang sangat murah gitu. Jadi proses ini, pola ini justru sangat merugikan negara-negara berkembang. Mereka memiliki bahan-bahan primer, bahan-bahan baku yang nantinya negara maju akan mengolahnya menjadi barang-barang layak pakai, kemudian akan dijual kembali ke negara-negara berkembang. Nah, pola ini terus terjadi. Inilah yang disebut dengan yang namanya strukturalisme gitu. Struktur ini sudah terjadi dan sangat membuat negara berkembang itu terbelakang, atau juga dia tergantung dengan pola yang sudah terjadi tersebut gitu. Aliran strukturalisme telah banyak mempengaruhi berbagai tafsiran historis tentang masalah-masalah yang terjadi di negara Amerika Latin. Apa saja itu? Yang pertama adalah negara-negara Amerika Latin ini hanya berperan sebagai negara pengekspor bahan mentah ke negara-negara maju. Yang kedua adalah dari segi pertanian, kepemilikan tanah itu hanya dikuasai oleh golongan-golongan yang kaya gitu. Jadi ada ketimpangan. Golongan kaya ini memiliki banyak tanah demi menjaga gengsi sosialnya dan demi menghindari
dia dan kelompoknya dari inflasi. Yang ketiga adalah pendapatan yang timpang dari golongan kaya dan masyarakat pada umumnya ini menyebabkan adanya ketimpangan pada mobilitas sosial di dalam negeri Amerika Latin sendiri. Menurut Suasono, strukturalisme adalah paham yang menolak ketimpangan struktural sebagai sumber ketidakadilan sosial ekonomi. Kondisi ini diakibatkan karena pemusatan penguasaan dan pemilikan aset ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, produksi dan kesempatan ekonomi. Kaum strukturalis menolak mekanisme pasar bebas. Karena apa? Karena mereka menilai bahwa ketidakadilan sosial ekonomi yang korbannya adalah golongan kelas bawah. Oke, kali ini kita masuk ke pembahasan mengenai dependensia. Nah, dependensia berarti adalah ketergantungan. Ketergantungan itu adalah kondisi di mana ada pihak yang dominan dan ada pihak yang bergantung. Nah, Sri Tua menjelaskan bahwa strukturalisme dependensia menegaskan bahwa faktor utama yang menjadi penyebab keterbelakangan negara-negara Amerika Latin adalah proses eksploitasi oleh pihak asing sebagai akibat hubungan ekonomi dengan pihak asing yang sifatnya tidak adil. Jadi poinnya adalah ada di kata tidak adil. Maka dari itu muncullah pola yang disebut dengan ketergantungan. Nah, liberalisme hanya akan menyebabkan terbentuknya dua jenis negara, yaitu pertama negara pusat atau core peri, yang kedua adalah negara pinggiran atau periphery. Nah, negara pusat ini mereka menjual barang-barang industri. Kemudian negara pinggiran atau periphery mereka menjual hasil-hasil pertaniannya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai teori strukturalisme bahwa negara pinggiran atau negara-negara berkembang dalam hal ini mengolah sumber daya alamnya menjadi bahan mentah yang merupakan sumber daya alamnya yang merupakan bahan mentah, kemudian diekspor ke negara maju. Nah, negara maju yang menghasilkan barang-barang industri. Barang-barang industri ini nanti juga akan diperjualbelikannya kembali ke negara berkembang. Pola ini justru tidak menguntungkan bagi negara berkembang. Berikut saya sediakan bagan terkait skema barang yang diperjualbelikan dari negara periferi atau negara berkembang ke negara maju atau negara core peri. Nah, barang mentah yang sudah dihasilkan oleh negara berkembang ini diekspor ke negara pusat atau negara core peri. Kemudian yang terjadi kan seharusnya adalah peningkatan pendapatan dari negara-negara pinggiran. Ketika pendapatan negara pinggiran tersebut meningkat, yang terjadi justru kebutuhan akan barang-barang mewah di negara-negara berkembang itu juga naik, juga meningkat. Nah, pola ini terus yang berulang. Inilah yang disebut dengan strukturalisme dependensia. Peningkatan nilai tukar barang-barang mewah dengan hasil pertanian menyebabkan tidak berimbangnya neraca perdagangan dan menjadikannya justru defisit. Negara industri yang juga sering melakukan proteksi atas hasil pertanian yang mereka hasilkan, sehingga negara pinggiran justru sulit mengekspor hasil pertaniannya ke negara pusat. Pola ini menyebabkan gerak ekonomi negara pinggiran menjadi terhenti. Negara-negara pinggiran dijadikan daerah koloni dari negara-negara kapitalis yang berfungsi sebagai penyedia bahan mentah bagi kebutuhan industrinya. Dan akhirnya negara-negara pinggiran ini akan menjadi konsumen bagi produk-produk industri dari negara-negara kapitalis. Hubungan ketergantungan umumnya dan hubungan pusat dan pinggiran dalam suatu sistem kapitalisme dunia khususnya dicirikan oleh sifat monopolistik dan ekstraktif. Apa itu? Nah, pertama, pusat itu memiliki kontrol monopolistik atas hubungan ekonomi dan perdagangan di negara-negara pinggiran. Dominasi monopolistik dalam suatu pasar jelas merupakan sebuah posisi kekuasaan. Posisi kekuasaan ini memungkinkan negara-negara pusat atau negara-negara maju mengeruk surplus ekonomi dari negara-negara pinggiran. Kemudian, yang kedua, sebagai dampak dari dominasi pusat tersebut, negara-negara pinggiran tidak punya kemampuan untuk mengontrol pertumbuhan ekonomi sendiri, melainkan mereka akan tetap tergantung pada negara-negara pusat. Nah, ada seorang pemikir bernama Andre Gunder Frank
Frank membuat hipotesis bahwa dalam struktur hubungan antara negara-negara pusat dengan negara-negara pinggiran yang terbelakang, pihak pusat akan berkembang dengan pesat sedangkan pihak pinggiran akan tetap pada posisinya, yaitu keterbelakangan dan ketergantungan. Kerugian yang menimpa negara-negara terbelakang dapat dilihat dari dua sudut. Yang pertama, negara-negara terbelakang tidak memiliki kontrol atas pembangunan di negaranya sendiri. Yang kedua, secara materi, negara-negara terbelakang juga tidak menerima manfaat dari hubungan ketergantungan dengan negara-negara maju. Akibatnya adalah semakin maju negara maju tersebut, kemudian dan negara-negara pinggiran hanya akan tetap pada posisi keterbelakangannya dan tertinggal. Nah, selanjutnya kesimpulan dari sesi video kali ini adalah negara-negara pinggiran dan negara-negara pusat berada pada satu struktur yang justru tidak menguntungkan bagi negara pinggiran atau negara periferi tersebut. Inilah yang dimaksud oleh beberapa pemikir ahli ekonomi apa yang disebut dengan strukturalisme dependensia. Kondisi di mana struktur tersebut sudah terbentuk dengan sedemikian rupa adanya keterbelakangan dari negara pinggiran, kemudian yang menguasai dan memiliki kekuasaan, relasi kuasanya lebih tinggi dibandingkan negara pinggiran adalah negara-negara maju. Struktur ini terus berulang dan akibatnya adalah kondisi ketergantungan dari negara berkembang ke negara maju. Oke, sekian dari saya mengenai materi tentang ekonomi radikal, strukturalisme, dan dependensia. Semoga teman-teman sekalian peserta kelas ekonomi politik dapat mengambil manfaat dan juga mendapatkan pengetahuan baru dari materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih.